Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supian. Saya mengajar di Miss Madani Al-Islamiyah School Kota Pematang Siantar dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025 dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0622082480. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025, saya akan melakukan real teaching video praktik pembelajaran di kelas 4 Miss Madani Al-Islamiyah School Kota Pematang Siantar dengan topik latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Miss Madani, berbudi, berilmu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga belajar kita dapat berkah. Tuh, doa kali ini dipimpin oleh teman kita Juki. Kepada Juki, Bapak silakan maju ke depan. Jika berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arizna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kepada Bang Juki, balik ke tempat duduknya. Oke, baik Bapak semua, tolong dirapikan dulu mejanya, dirapikan dulu dirinya, mana tahu ada lobinya yang mereng, jilbabnya yang mereng-mereng, dibetulkan ya. Biar pelajaran kita hari ini nyaman dan menyenangkan. Sebelum itu, lihat dulu ada nggak yang kosong bangkunya? Nggak ada? Nggak ada ya, berarti semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk itu anak Bapak silakan untuk berdiri ya. Kita salam sampai Merauke berjajar pulang-pulang, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali ya. Oke, udah semangat ya? Udah semangat belum? Udah ya. Bapak buktikan dulu ya kalau semangat ya. Mana semangatmu? Mana? Mana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, mantap. Semuanya siap belajar ya. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, Bapak mau ingatkan kembali pelajaran kita yang minggu lalu ya. Kira-kira siapa ini yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Oh ya, Japran.
Iya, hijrahnya Nabi ke Taif. Nah, dengan siapa Nabi hijrah ke Taif? Kemana Zaid bin Harith? Iya, dengan Zaid bin Haritsa. Nah, kenapa Nabi hijrah ke Taif? Karena ada ancaman dari kaum Iya, karena ada ancaman dari kaum kafir. kafir Quraisy. Bagus, saya beli tepuk jas dulu buat teman kita. Oke. Nah, kita lanjutkan materi kita ya. Ini materinya berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kenapa sih Nabi hijrah? Ternyata ada ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, kenapa Nabi mendapat ancaman? Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas ya. Oke, perhatikan. Nah, kita akan bahas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat nanti menjelaskan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap sabar dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian. Dan yang ketiga, menyajikan cerita atau refleksi tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kalian akan buat dalam bentuk peta pikiran. Oke, kita lanjut. Perhatikan ya, asesmen awal. Nah, sebelum itu Bapak sudah bagi linknya di gadgetnya masing-masing. Tolong dibuka gadgetnya masing-masing. Linknya sudah Bapak kirim. Itu ada asesmen awal. Ya, yang dikerjakan dulu asesmen awalnya dulu. Boleh saling mendekat dengan kelompoknya masing-masing. Ya, saling mendekat. Nanti akan nampak di layar kalau sudah ada yang mengerjakan asesmen awal. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian dengan materi yang akan kita pelajari, ya. Ya? Oh, udah, start. Kalau sudah dibuka, start, masukkan nama kelompoknya. Start, mulai, masukkan nama kelompoknya. Udah? Oke, pilih, tinggal klik-klik aja. Udah? Jadi kalau udah siap, masih loading, kabar. Kalau sudah siap, sudah siap? Kalau sudah siap, dia di submit. Tinggal diklik-klik aja layar, ya. Kalau udah di submit, ada bawahnya submit. Kalau udah diklik semua, ada bawahnya submit. Udah kalau udah selesai, lanjut ke asesmen gaya belajar yang kedua. Ya, kelompok 1 udah masuk. Ya, kelompok 1 udah masuk nilainya. Kalau udah siap di submit, di bawahnya itu ada bacaan submit. Udah? Coba view result. Iya, oh bener 2 ya. Bener 2, salah 5. Kan udah ya? Kalau belum masuk. Ya, kelompok 1 bener 4, kelompok 2 Asia Rija benernya 2, kelompok 3 udah ternyata ya masuk ya 100, kelompok 1. Kalau udah selesai, lanjut ke asesmen gaya belajar. Lanjut ke link yang kedua tadi, 3, 4. Iya, asesmen gaya belajar. Kalau ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini mencari tahu gaya belajarmu seperti apa. Apakah suka secara visual, audio, atau kinestetik ya. Kita akan lihat nanti di monitor. Iya. Iya, sudah ada yang masuk nih nampaknya. Sudah selesai semua? Oke, kalau udah berdasarkan hasil asesmen awal kita, Bapak akan bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya masing-masing ya. Oke, untuk Kak Sahara pindah ke kelompok 4. Oke, Bang Dapa pindah ke kelompoknya Kak Fatimah. Kak Fatimah tukar. Bang Benjamin pindah ke kelompok 3. Oke, Kak Fatimah pindah. Iya. Kemudian Bang Sultan pindah ke kelompok, Bang Arjuna pindah, Bang Arjuna ganti Sultan. Dan Kak Ibro ganti Bang Juki. Oke. Sudah ya? Ya, Abang sini. Oke. Sudah ya? Oke, siap? Oke, kita sudah bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang mana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke, baik kita lanjut.
Nah, setelah kita lakukan asesmen awal tadi, coba lihat ke layar InFocus. Perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Masih apa yang bisa kalian peroleh dari gambar yang Bapak tampilkan di layar slide ini ya? Coba kelompok 1. Ada lafaz Muhammad. Kelompok 2? Ada gambar Masjidil Haram, benar. Kelompok 3? Ada gambar Masjidil Aqsa. Kelompok 4? Ada gambar Al-Quran. Kira-kira materi kita ini tentang apa ya kalau gambarnya seperti ini ya? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira kita mau belajar tentang apa ini? Ada yang mau nebak? Kira-kira kita mau belajar tentang apa? Iya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa kita belajar Isra Mi'raj ini? Apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj? Nah, kalian hari ini akan menjadi peneliti cilik berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Nanti akan Bapak bagikan. Nah, ini dia. Apa sih latar belakang Isra Mi'raj? Nah, Isra Mi'raj itu apa? Dan apa hikmah yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat. Nah, Bapak akan bagikan LKPD kelompok, ya, masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompok. Baik ya. Nah, untuk kelompok 1, tadi mereka lebih suka dengan gaya belajar yang visual. Nanti lihat tayangan video yang udah Bapak share di handphonenya. Nanti diperhatikan materinya dari situ, kemudian LKPD-nya dikerjakan ya. Ya, Pak bagi KPD-nya. Oke. Kemudian tadi kalau kelompok 2 gaya belajar lebih suka dengan audiotori. Nanti dengarkan rekaman materi yang ada di handphone, kemudian jawab soalnya. Kemudian tadi kalau kelompok 3 mereka lebih suka dengan kinestetik. Bapak sudah bagikan scan barcode dan juga ada komik ya, komik tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dikerjakan di lembar kerjanya. Dan kelompok 4 sama dengan kelompok 1 mereka suka belajar dengan gaya yang visual dengan menonton tayangan ya. Lihat dulu tayangannya, kemudian dikerjakan. Bagi tugasnya biar kerjanya cepat selesai. Kerja sama kerja. Oke, selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu mengerjakan 15 menit. Miringkan. Bapak bantu miringkan layarnya. Mana ini layar? Oh, dari sini tadi udah dibuka. Ah, ini ya. Oke, dengarkan rekamannya. Oke. Oh. Iya, oke, dengar. Oke, di scan barcode-nya. Jadi pelajari materinya. Oh, Bapak bantu. Mana tadi? Oh iya, ini. Oke, boleh di scan. Oke. Oke, dapat ya. Dulu dipelajari materinya dan dibantu dengan media komik. Oke, diperhatikan. Iya. Oke, dari buku pakainya juga bisa digunakan untuk menjawab. Ya, sebagai bahan bacaannya. Oke. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 2-nya iya, kawannya saling membantu. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kalau kelompok 3 sudah menjawab nomor 1 ya. Oke. Sudah menjawab nomor. Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan Oke, kelompok 1 sudah selesai, Nak. Oke, kelompok 2 selesai. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan presentasi ke depan ya, hasil dari diskusi kalian masing-masing. Tadi kelompok 1 berdasarkan video yang ditonton, kelompok 2 dari rekaman audio, kemudian yang kelompok 3 dari scan barcode ya, dan juga dibantu dengan komik, dan kelompok 4 juga menggunakan video ya, video pembelajaran. Oke, baik. Nah, Bapak minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelum itu mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Oke, yuk kelompok 1 Bapak silakan tuh maju ke depan.
Kelompok yang lain didengarkan dan ditanggapi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu akan membacakan diskusi kami tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Judul materi peristiwa Isra Mi'raj. Satu, kondisi sebelum Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mengalami duka yang mendalam karena dua orang istrinya wafat, yaitu istri Rasul Khadijah dan paman Rasul Abu Thalib. Dikenal dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Ada ancaman dari kafir Quraisy. 2. Makna Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buruk ditemani malaikat Jibril. 3. Makna Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Rasul sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah untuk menerima hadiah berupa perintah sholat. 4. Hikmah dan pelajaran. Percaya kepada kekuasaan Allah yang bisa mengusulkan dan memudahkan. Kita mendapat ujian nafsu, bersabar dan sholat. Demikian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok satu. Oke, kelompok satu disilakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi mereka. Kepada kelompok 2, yuk disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Judul materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 1. Kondisi sebelum Isra Mi'raj. Dua orang terdekat Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni. Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih. 2. Makan Isra. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram atau Mekah ke Masjidil Aqsa atau Palestina dengan menaiki buruk. Demikian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya bersiap untuk kelompok 3. Kita ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Judul materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 1. Kondisi sebelum Isra Mi'raj. Dua orang terdekat Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu Siti Khadijah, istri Nabi, dan Abu Thalib atau paman Nabi. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW merasa sedih. 2. Makna Isra. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dengan menaiki buruk. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 disilakan duduk kembali. Oke, terakhir kelompok 4. Kelompok 4 disilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Judul materi peristiwa Isra Mi'raj. Kondisi sebelum Isra Mi'raj. Nabi Muhammad mengalami luka yang mendalam karena 2 orang terciptanya waktu itu istri Rasul Khadijah dan paman Rasul Abu Thalib. Dikenal dengan tahun kesedihan. Amun ini ada ancaman dari kaum Quraisy. Makna Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Demikian yang kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pujas tuh kelompok 4. Ya, kelompok 4 boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Hasilnya bagus-bagus, keren-keren. Ternyata dengan gaya belajar yang kalian sukai, kalian bisa menjawab LKPD-nya dengan baik dan benar. Oke ya, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, Bapak nak pantun boleh? Boleh ya. Boleh ya? Boleh. Jangan lupa nih cakepnya ya. Oke ya. Mentari pagi menyinari taman. Burung-burung saling bersautan. Belajar sejarah Islam sangat mengasihkan. Iman dan ilmu mantap di tangan. Pelajaran tadi sudah dapat dipahami oleh anak Bapak masing-masing ya. Bahwasanya kita tadi belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa latar belakang kita di yang pertama? Boleh dibaca dulu Bang Arga. Latar belakangnya apa Bang Arga? Latar belakangnya? Menyampaikan ajaran Islam. Oke, lanjut Bang Japran. Latar belakang yang kedua apa Bang Japran? Nah, pesan moral apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, Bang Juna. Yang pertama apa Bang Juna? Iya, Nabi Muhammad tadinya sedih, sulit, kemudian mendapat kemudahan dari siapa? Dari Allah. Oke, yang kedua Bang Benja. Allah selalu bersama orang yang sabar. Kita lanjut. Nah, hikmah apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama, kita menguatkan iman dan kesabaran. Yang kedua, bukti kebesaran Allah. Kita lanjut. Nah, kita mau nyanyi-nyanyi dulu ya. Ini kan biar seru, biar semangat. Ini Bapak udah ciptakan lagu. Kita nyanyikan lagu Isra Mi'raj ini dengan nada balonku ada 5. Semuanya dalam keadaan semangat. Boleh dulu berdiri biar semangat. Oke. Ya, Isra Mi'raj yang agung gitu kan. Siap? Ayo ready? Ready go. 1, 2, 3. Isra Mi'raj yang agung, perjalanan mulia, naik burak bersama malaikat Jibril setia, dari Ka'bah ke Aqsa takbir, lalu naik ke langit. Jumpa Allah yang esa, dapat sholat 5 waktu. Kita bertambah kita semua, silakan duduk kembali. Nah, untuk memantapkan pengetahuan anak Bapak semua, apa ada asesmen untuk mandiri ya. Ini boleh dikerjakan, nanti dikumpulkan. Nanti yang mengumpulkan ketuanya aja ya ke depan untuk diberikan kepada Bapak ya. Boleh dilingkari jawabannya, jangan lupa tulis
namanya. Bang Japran. Oke, lanjut Bang Juki. Kelompok 2, kelompok 3 Bang Arga boleh dibawa ke depan hasilnya. Iya, kelompok 4 Bang Kiano. Iya. Nanti ini akan Bapak periksa. Nanti hasilnya akan Bapak bagi di minggu depan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui pemahaman kita tentang materi pelajaran kita hari ini. Oke, tadi kita belajar tentang apa? Oke, Bang Juna. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kenapa Nabi mendapat peristiwa Isra Mi'raj? Oh, Kak Sarah. Nah, kenapa Nabi Muhammad sedih? Oh, Bang Riza. Istri dan paman Rasul wafat. Ya benar, tadi istrinya Nabi Muhammad Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, dari perjalanan itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad dapat apa ya? Oh, Bang Wenja. Allah menghibur dan memberi hadiah salat karena Nabi Muhammad sedih makanya dihibur oleh Allah dan dikasih hadiah. Itu hadiahnya apa? Salat. Sama kalau kita lagi nangis di rumah kan dihibur dulu mamanya kan? Kemudian dikasih hadiah kan? Walaupun hadiahnya permen kaki, ya kan? Lanjut, pesan moralnya apa pesan moralnya? Oh, Kak Fatimah? Iya, kita harus sabar menghadapi ujian dan cobaan. Selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil apa? Oh, Bang Sultan. Iya, kita harus rajin sholat karena sholat adalah tiang agama. Oke, anak bapak sekalian, keren-keren semuanya. Coba tunjukkan ekspresinya hari ini. Kalau kamu senang dan kamu gembira, 3, 2, 1 diangkat. Are you ready? 3, 2, 1 angkat. Oh, ternyata happy ya. Ada yang love, ada yang cengengesan ya. Oh, dibagi dong kawannya. Oke ya, alhamdulillah ya. Berarti pelajaran hari ini menyenangkan dan menggembirakan. Untuk selanjutnya, tugas rumahnya sudah ditandai ya di halaman 71. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpul untuk pertemuan minggu depan. Oke, demikian dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.